Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Hari ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi bangun ruang sisi datar. Pada part yang ketiga ini kita akan membahas prisma. Bersama saya Ria Novaliana. Bangun ruang sisi datar. Kompetisi dasar 3.8 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Konsep bangun ruang sisi datar pada part yang ketiga ini kita akan membahas prisma. Nah, kali ini kita akan membahas unsur-unsur prisma, kemudian jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, dan terakhir volume prisma. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bangun ruang sisi datar yaitu prisma antara lain ada tenda, kemudian atap rumah ya, kemudian tempat pensil seperti ini atau ada toples ya. Nah, kemudian papin blok. Nah, ini biasa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk prisma. Nah, prisma itu dapat kamu ketahui ada banyak sekali ya. Nah, ini salah satunya ada prisma segitiga, kemudian ada prisma segi 4. Ini contohnya adalah prisma trapesium. Kemudian ada prisma segi 5 dan prisma segi 6. Dan masih banyak jenis prisma yang lain. Next, berikutnya kita akan membahas definisinya ya. Jadi prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak, berbentuk bisa jajar jenjang ataupun persegi panjang. Yang tegak lurus bisa juga tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas. Nah, prisma ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah prisma tegak. Prisma tegak ini adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada prisma miring. Prisma miring itu adalah prisma yang rusuk-rusuknya dia tidak tegak lurus terhadap alas dan atasnya. Ini contohnya. Nah, miring seperti ini. Iya. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur prisma segitiga. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, ini ada prisma segitiga. Gambarnya seperti ini. Kebetulan ini adalah segitiga siku-siku ya, siku-siku di C. Karena prisma segitiga, maka kita sebut N-nya sama dengan 3. Nah, unsur yang pertama adalah titik sudut. Katanya titik sudutnya ada 6, yaitu A, B, C, D, E, F. Yang manakah dia? Ini dia. A, kemudian ada B, C, D, E, F. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah rumusnya adalah 2 kali N. Jadi kalau 3 kali 2, 6 ya. Berikutnya adalah rusuk. Ya, yang mana? Rusuknya katanya ada 9, yaitu AB sama dengan DE, kemudian BC sama dengan EF, dan AC sama dengan DF. Nah, ini dia ya. BC sama dengan EF, kemudian AB sama dengan DE, dan AC sama dengan DF. Berikutnya AD sama dengan BC sama dengan CF, yaitu rusuk tinggi. Ini dia, AD sama dengan BE sama dengan CF. Nah, rusuk ini rumusnya adalah 3N ya. Jadi kalau dia N-nya 3, 3 kali 3 9. Kemudian ini dia rusuk. Nah, berikutnya bidang atau sisi. Katanya ada 5. Nah, yang manakah dia? Ini ada sisi alas, yaitu ABC sama dengan DEF ya. ABC, sisi alas, sama dengan sisi tutup, DEF. Nah, kemudian
sisi tegaknya, yaitu ABED, BCEF, dan ACFD. Nah, ini ya, ABED, kemudian BCFE, dan ACFD. Nah, rumusnya adalah N tambah 2. Jadi kalau N-nya 3, 3 tambah 2, 5 ya. Nah, ini adalah bidang sisi. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur prisma untuk prisma segi 4. Nah, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, ini ada gambarnya. Di sini saya menggunakan prisma trapesium. Trapesium siku-siku ya. Nah, katanya titik sudutnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya, ini dia. A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Nah, ini namanya titik sudut. Nah, rumusnya adalah 2N. 4 kali 2, 8 ya, terbukti ya. Kemudian adalah rusuk. Rusuk katanya ada 12. Nah, ini disebutkannya bahwa AB sama dengan EF, BC dengan FG, CD sama dengan GH, dan AD sama dengan HE. Nah, kita lihat ya, AB ini sama dengan EF, kemudian BC ini sama dengan FG, kemudian CD ini sama dengan GH, dan AD itu sama dengan CH. Berikutnya adalah rusuk tinggi, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Yang panjangnya sama, ini dia rusuk tinggi ya, AE, BF, CG, dan DH. Oke, ini namanya rusuk. Berikutnya bidang atau sisi, katanya ada 6. Nah, kita tahu dulu sisi depan sama sisi belakang ya. Sisi depan sama belakang yang berbentuk trapesium, siku-siku, yaitu ABCD, ABCD dengan EFGH, EFGH. Nah, berikutnya ada sisi ABFE, ABFE, kemudian BFGC, kemudian ada DCGH, dan terakhir ada DAEH ya. Rumusnya adalah N tambah 2. Jadi 4 tambah 2, 6 ya, terbukti. Nah, ini adalah bidang sisi. Unsur-unsur untuk prisma segi 5. Nih, berarti N-nya 5. Ini ada gambarnya. A, B, C, D, E, dan P, Q, R, S, T. Nah, katanya titik sudutnya ada 10. Berarti titik sudut itu adalah A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T. Nah, ini dia. Nah, ini ya yang ada merah-merahnya ini namanya titik sudut. Nah, kemudian rusuk. Rusuknya ada 15. Yang manakah dia? Dari A ke B sama dengan P ke Q. Kemudian dari B ke C sama dengan Q ke R. E ke C sama dengan T ke R. E ke D sama dengan T ke S. D ke A sama dengan S ke P. Kemudian ada rusuk tinggi. Nah, yaitu AP, BQ, CR, ET, dan DS. Nah, ini namanya rusuk. Kemudian bidang atau sisi, katanya ada 7 ya. 5 tambah 2, 7 kan. Nah, pertama sisi alas sama sisi atasnya, yaitu ABCDE dengan PQRST. Nah, ini sisi tegak yang lain. ABQP, ABQP, BCRQ, CETR, EDST, DAPS. Itu adalah sisi tegak yang lain. Nah, berikutnya unsur-unsur dari prisma segi 5. Nah, dari prisma segi 5 ini mempunyai atas, alas, dan sisi tegak ya. Kita sudah bahas tadi barusan. Sudah tahu titik sudutnya, sudah tahu sisi, sudah tahu rusuknya. Berikutnya adalah diagonal bidang. Segi 5 itu dari A ke C. Ya, dari A ke C. Nah, bisa dari A ke D. Nah, kemudian dari B ke D. B ke E. Dan C ke E. Ini untuk alas. Ada tutup. Kemudian kalau sisi tegaknya dari A ke G.
B ke F, dan seterusnya ya, bisa kalian explore lagi. Kemudian bidang diagonal prisma. Nah, yaitu dari ACHF, nih sesuai dengan gambar. Kemudian ada ADIF, kemudian BDIG, kemudian BEJG, dan ECHJ. Nah, itu ya, seperti itu. Berikutnya ruas garis dari A ke H nih, dari A ke H. Ada garis kalau kita tarik dari A ke H itu namanya adalah diagonal ruang, ya. Berarti bisa dari A ke I, ya, bisa dari E ke H, E ke G. Oke, bisa kalian explore berikutnya, kalian cari-cari ya. Berikutnya, jaring-jaring prisma segitiga. Nah, jaring-jaring prisma adalah rangkaian alas, tutup, dan persegi panjang yang jika dilipat-lipat menurut garis persekutuan dua bangun datar dapat membentuk sebuah prisma. Tapi ingat, tidak boleh ada bidang yang rangkap atau bertumpuk ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ada prisma segitiga, kalau mulai kita buka nanti kita jenjalkan seperti ini. Ini kalau jadi alas, berarti atasnya jadi tutup ya. Nah, berikutnya ada pola juga yang bermacam-macam ya. Ada polanya seperti ini, nih, ada 4 pola. Oke, berikutnya kalau jaring-jaring prisma segi 6. Nah, salah satu contohnya ini, kalau ada prisma segi 6, kemudian kalau kita buka, dia bentuknya seperti ini. Iya, kalau ini jadi alas, ini jadi tutup ya. Kemudian bisa jaring-jaringnya seperti ini. Nah, ini jadi alas, ini tutup. Kemudian juga bisa seperti ini, alas, tutup. Nah, ini kalau kita kasih penamaan ya. Nanti ada pembahasan soal pemberian nama kalau dalam bentuk utuh, kemudian kalau bentuk jaring-jaring bagaimana penamaannya ya. Nah, panjang kerangka prisma. Nah, panjang kerangka prisma ABCDE adalah jumlah panjang seluruh rusuk prisma. Nah, ini kebetulan contohnya adalah prisma segitiga. Jadi panjang kerangkanya dijumlahkan saja rusuk-rusuknya. Tuh, kalau misalnya contohnya ini segi 6 ya. Berarti kita jumlahkan saja panjang rusuk-rusuknya. Kita jumlahkan semua. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya adalah luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah seluruh luas permukaan bidang pada bangun prisma. Ya, luas permukaan prisma itu adalah sisi atas ditambah sisi tutup ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, jadi sesuai dengan rumus ya, karena ini alas sama tutupnya sama, maka 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Atau ada rumus yang berbeda, tapi pengerjaannya sama saja, yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegak. Ya, jadi sisi tegaknya kita cari satu-satu luasnya kemudian kita jumlahkan. Nah, sama saja sih ya. Nah, berikutnya adalah luas permukaan prisma segitiga. Kita coba ya, ini ada segitiga. Oke, maka luas permukaannya itu adalah sesuaikan dengan alasnya. Karena segitiga, luas alas adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita pakai rumus keliling alas kali tinggi, berarti A1 tambah A2 tambah A3 dikali tinggi. Iya, berikutnya kalau segi 4. Nah, ini contohnya kalau pakai segi 4 trapesium ya, prisma trapesium. Oke, berarti kalau kita mencari luas permukaannya, tinggal kita kalikan 2 sisi alasnya ya, artinya sisi alas tambah sisi tutupnya, kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, atau kamu bisa juga menggunakan rumus 2 dikali luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya ya. Oke, sama saja. Volume prisma. Untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang, digunakan volume. Nah, volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, ini ada prisma segitiga, maka volumenya adalah setengah dikali luas alas kali tinggi ya, karena segitiga dikali dengan tinggi prisma. Kalau volume prisma untuk segi 4, sesuaikan dengan rumusnya. Nah, karena ini adalah prisma trapesium, maka kita menggunakan luas alasnya trapesium ya, berarti AB ditambah
EF dibagi 2 dikali tinggi trapesium. Kemudian dikali tinggi prisma. Nah, ini volumenya. Berikutnya adalah contoh soal prisma. Ini ada contoh, perhatikan prisma segitiga pada gambar berikut. Oke, ada gambarnya seperti ini. Ini adalah prisma segitiga siku-siku ya. Yang ditanya adalah tentukan luas permukaan prisma keseluruhan. Nah, ini luas permukaan prisma PQRSTU ini adalah 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, kita menggunakan ditambah luas sisi tegak ya. Berarti luas segitiga dikali 2 ditambah ada 3 luas persegi panjang, yaitu luas PQTS, QRUT, dan RPSU. Nah, karena berbentuk persegi panjang berarti tinggal dikalikan panjang kali lebar ya. Berikutnya 2 kali setengah kali 8 kali 6 ya, karena segitiga ini alasnya 8, tingginya 6. Kemudian dimasukkanlah 10 kali 7, 6 kali 7, 8 kali 7, didapatlah 216 cm pangkat 2. Next, untuk soal berikutnya. Nah, ada sebuah prisma. Oke, ini prisma masih prisma segitiga. Tentukan volumenya. Nah, volumenya adalah luas alas kali tinggi, berarti setengah kali 3 kali 4, dikali tinggi prismanya 9, dapatlah 54. Jadi, volume prisma segitiga ABCDEF adalah 54 cm pangkat 3. Next, untuk contoh soal yang nomor 3, sebuah prisma jajar genjang memiliki volume 238 cm pangkat 3 dan luas alasnya 34 cm pangkat 2. Nah, tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, diketahui adalah volume prisma. Maka kita menggunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya 34, volumenya 238. Yang ditanya tinggi, berarti tinggi sama dengan tinggal dibagi saja, 238 dibagi 34. Dapatlah tingginya 7 cm. Nah, jadi tinggi prisma tersebut adalah 7 cm. Oke, untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi bangun ruang sisi datar, khususnya prisma, kali ini kita ada evaluasi. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.